Wivon, kita dan Pak Pance kah? Tahu tadi ibu suruh kami keluar. Ibu suruh kami belum Pak bergabung Pance sebelum sudah, dua saya pun mereka jaringan keluar. kah apa ini ya? Saya pun jaringan kurang stabil kah? Iya, iya. Saya pun suara putus-putus kah? Kapan belum bergabung? Udah ya, kelompok 2 saya keluar dulu ya. Tiga digit itu sudah direkam. Siap Bu. Jaringan ya sama. Ibu Ivon pun Kami jaringan juga atau saya jaringan nih? kurang stabil. Ini kalau kita mau matikan ini agak susah. Kadang jelas, kadang Matikan kamera nih. putus-putus. Saya pun suara son jelas kok. Jelas suaranya, sangat jelas. Ya Bu, ya. Oh berarti Ibu Ivon yang bermasalah kayaknya Bu. Bisa pakai HP kah Ibu Ivon? Supaya sebentar kalau percakapannya jangan Saya pun tersendat-sendat. jaringan juga tidak bagus. Dari tadi saya terlempar keluar terus. Ini pakai laptop kah? Jelas, jelas. Ibu Ivan pun suara putus-putus nih. Tunggu kelompok 1. Kelompok 1 tunggu dulu dibuka. Apaan sih? Kelompok 1 tunggu dulu. Tunggu ya. Serempak, serempak. Apaan sih? Saya tidak mengerti ini. Saya pun laptop ini sudah. Suara Ini kelompok 3 sudah dibuka ya. Silakan kelompok 3 masuk dulu. Video ini dijeda karena ada masalah dengan jaringan. Ibu Ivan terlempar terus ini. Anda. Aduh, saya tidak mengerti. Oh, ini kalau kita mau ini baru jaringan jelek begini agak susah. Iya Pak Ian, tadi pagi kami masih saya kan ada 2 kelas toh. Setelah itu saya diminta oleh Ibu Kepala untuk mengikuti apa itu yang penjadwalan ulang ANPK atau dan pengisian Sulinja. Oh ya. Tidak ada masalah. Ini saya hanya istirahat sebentar. Tapi ini menarik Pak Ian, karena istirahat sebentar itu baru saya temukan masalah. Masalahnya juga dengan prinsip coaching juga ada kena. Juga. Kita pun jaringan Permisi kah? kami mau, ya, permisi Ibu Ivon, kami mau lewat. Ibu Ivon. Iya, sama siang. Aduh, sama sih. Saya pakai HP, Sani tadi pakai laptop, mah jaringan son bagus. Sama Ibu Ivon, saya juga. Anehnya tadi pagi saya baru habis ini Zoom meeting ada baik-baik. Saya ini suruh siang ini kok onar nih. Iya. Sampai jalur sana siang di error ya. Tidak seperti ini, kami tadi siang tuh sempat padam sebentar, setir lama nyala lagi. Nah setelah nyala ini yang Jaringan mungkin mulai error. kualitas jaringan, Jangan sampai siang-siang mereka ada dapat kasus pembersihannya ini. Kurang tahu lagi nih. Jadi yang kita Pak Ian,
Halo. Hmm. Halo. Iya, iya. Ian juga jaringan kayak. Off cam saja. Off cam saja. Suara putus-putus kah saya punya? Tidak, Pak Ian tidak. pun jelas. Pak Panci punya yang Oh, putus-putus. oke, 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 Halo, oke. ini masih kan? Oke, sudah Baik, baik. baik. Nah, ini dapat titipan kasus karena kejadian baru terjadi. Iya, Titipan ini senior guru penggerak yang alami sendiri. Nah, Oh, iya, iya. Berarti ini kita mulai iya, sudah kah? mulai Ya, sudah toh. kita diskusi sedikit dulu kah? Iya, iya. Terkait dengan proses coaching ini nanti. eh, Pertama, siapa yang jadi coaching, siapa yang jadi coach, satu jadi apa namanya? Satu coach, satu coach. Kemudian Satu yang satu pengamat. pengamat. Jadi pembagiannya bagaimana? Iya. Pertama, Pak Pance, bagaimana Pak Pance? Izin karena saya tadi itu saya akibat jaringan itu saya instruksi untuk tugas ini saya tidak bisa simak secara ini karena ini aduh. Tadi Oh, tuh iya, saya iya. hanya saya petangkap tuh bilang A ke B, B ke C itu bagaimana kok itu? Tidak. Oh, iya. Heeh. Oh, secara bergantian CGP akan berlatih pelengkapan coaching dengan model Tirta. Baik sebagai coach, topik yang akan berupa situasi sehari-hari. Pastikan Jadi begini, langkah-langkah alur Tirta. Pak Iya, Pance, PN. Iya, ya. kita supaya menghemat waktu, nanti kita bisa sampaikan ke Ibu. Kalau memang latihan kita ini kurang maksimal, sebentar kita bisa buat lagi untuk kita tiga perbaiki. Jadi kita latihan Iya, saja. iya. Nah, pertama itu saya yang jadi coaching untuk Pak Pance yang jadi coach. Iya, iya. Ibu Iya. Ivon jadi pengamat. Iya, iya. Nah, setelah itu Ibu Ivon jadi coaching, saya yang coachnya, kemudian Pak Pance jadi pengamat. Habis itu baru Ibu Ivon Pak Pance jadi coaching, Ibu Ivon jadi coach, saya yang pengamat, begitu sir. Iya, iya. Ya, toh Pak Pance bagaimana? Iya, iya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sepakati dulu kita punya masalah yang mau kita bahas. Jadi awalnya Masalah kita tengah Pak Pance punya apa kira-kira? Nah, maksudnya saya ada lagi baca ini tuh. Masalah minat, masalah motivasi anak Bisa atau merupakan situasi sehari-hari baik sebagai seorang guru maupun pribadi. ya bisa. Jadi pertama saya yang jadi coaching dulu ya. Coach saja, coach dan coachi kakak. Oh ya, saya jadi coach. Ini Pak Pance jadi coach. Saya masalah ini yang saya kawan GP alami hari ini nih yang tadi bilang saya titip karena kampung Rukol toh sebentar itu tentang ini. Oh, Coaching jadi dan sudah ada supervisi. toh. Jadi saya Sudah bisa ada ini masalah. Baru sudah nih ada sebelum masalah. masuk Rukol nih. Nah, Oh, jadi ya. ada Siap. masalahnya bagaimana bisa menyadarkan teman guru bahwa ketika nilai anak hasil kemarin MIT ini menurun, itu bukan tugas wali kelas, tapi dia tanggung jawabnya ini guru tersebut untuk supaya dia perbaikan itu
diperbaiki itu. Ini dia kasih tugas ke anak itu bagaimana untuk melakukan perbaikan nilai. Oke, siap. Berarti Ibu Ivon bisa lihat apa kok? Dia punya ini. Dia punya apa itu? Saya juga ada tadi ada cari alur tinta ini. Gambaran refleksi. Ya, refleksi kah? Untuk jadi pengamat Iya, itu iya, ada kira-kira apa yang belum sudah terpenuhi, apa yang belum. Iya, ini Pak ada Pance, dia punya intinya pertanyaan. pertama ini ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana betul. aksi dan tanggung jawab toh. Iya. Nah, itu alur ininya begitu, secara garis besarnya seperti itu. Iya. Atau bagaimana? Kurang lebih itu yang alur itu yang ini terjadi, Kakak. Sama. Ya. Pikiran saya sama. Jadi nanti kita sampaikan ke Ibu, kalau kalian punya belum maksimal, kalian boleh buat lagi ya, ulang kah? Seperti itu. Untuk presentasi besok. Iya. Baik, kita mulai ya. Iya. Kita mencoba saja. Karena kebetulan Pak Pance sudah ada hal yang mau didiskusikan. Iya, betul. Langsung ada bahan. Langsung ada bahan yang untuk mau didiskusikan. Nah, tadi ke Paknya ya, Pak. Kelompok 4, silakan masuk dulu kelompok 4. Oh, ini Ibu Fasila. Oh, kelompok lain toh? Kasusnya itu Pak Ian. Oke. Ya, makanya kita diskusi lewat alur itu supaya itu kalau sudah jadi satu itu jadi contoh kita. Ya. Satu jadi model. Ini ya, nanti Ibu Ivon siap lihat apa yang belum. Mohon maaf, bukan begitu Bapak Ibu. Siap dengar Ibu. Halo. Dengar Ibu. Halo, jelas Bu. Baik. Alurnya begini. Semuanya kebagian jadi ya, baik. Semuanya kebagian jadi code, cuma bergiliran. Saat misalnya Pak Ian, misalnya ya, kita umpamakan A. Alur pertama A jadi coach, B jadi pengamat, C jadi iya, betul Bu. ya, tolong dimatikan dulu yang ada mikrofonnya, hidup dulu. Ya, saya ulangi ya. Jadi alurnya begini. Misalnya yang pertama A jadi koci, A jadi coach, B jadi koci, C jadi pengamat. Nanti masuk lagi alur kedua. Alur kedua itu B yang jadi coach, C yang jadi koci, A yang jadi pengamat. Nah, begitu. Halo Bu. Ya Bu, siap. Dipahami Bu. Kelompok 2 kami sudah bagi begitu Bu. Kelompok 4 silakan masuk. Oke, kita mulai alur pertama. Pak Ian coach, saya koci, Ibu Ivon pengamat. Oke, Ibu Ivon pengamat ya. Oke. Kakak sudah siap pertanyaan, Pak Ian? Ini saya mengalir, saya ikuti saya apa istilahnya? Saya juga ada nonton. Silakan kelompok 4 masuk dulu. Oke, siap Bu. Kelompok 4, Pak Ian. Ya, kelompok 4. Pikir mau gitu sudah ini. Saya nonton ada video percakapan menggunakan alur Tirta kemarin, coaching dengan alur Tirta ada beberapa itu.
Hanya untuk mau mendalaminya, ya kita coba dulu sebentar baru kita lihat seperti apa kita bisa perbaiki. Minta untuk ini ulang, toh. Ada yang masuk ini. Iya, iya. Bagaimana ini? Kita mulai sudahkah atau menunggu instruksi? Ibu kelompok 2 izin memulai, Bu. Kelompok dua. Ya, Kami izin memulai, Bu. ini. Kelompok 4 kenapa belum masuk nih? Kelompok 4 siapa ya? Belum. Kelompok 4 itu Jadi saya tidak baca juga kelompok. Pak Paul, Ibu Justin, Ibu Vin. Kelompok 2 dengar suara saya? Iya Bu, dengar Bu. Halo kelompok 2. Halo Ibu. Siap, Bu. Halo Ibu. Ya, Bu, siap, Bu. Kami izin memulai, Bu. Bisa? Iya, Bu. Maksudnya alurnya sudah tahu ya, semuanya Sudah, Bu. Kami sudah bagi tadi, Bu. kebagian kita, kebagian dari coach, Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah dibagi tadi, Bu. Bu. Sudah Ibu. kan mulai kelompok 2 dah ya. Ya, Bu. Apaan sih, kita mulai ya? Karena Ibu sudah matikan mikrofon. Pak Pance, halo? Pak Pance, Halo, siap. kita mulai, Sue. Iya. Ibu Ivan lihat ini supaya waktunya ya, karena 1:30 menit ya, biar kita 10 menit saja untuk jadi Oh, percobaan. iya. Begitu. Oke, siap. Baik, selamat siang Pak Pance. Selamat siang Pak Ian. Ya, bagaimana kabarnya Pak Pance hari ini? Baik Pak Ian. Sebaliknya Pak Ian. Oh ya, baik. Tapi kelihatan tidak bersemangat ini Pak Pance. Kira-kira Ya, Pak. kenapa Pak Pance? Hari ini saya menemukan masalah dan yang sebenarnya ingin coba saya selesaikan, hanya belum menemukan kata-kata yang tepat untuk bisa menyampaikan bagaimana menyelesaikan. Ini masalah antara sesama rekan guru, Pak. Oh ya, baik Pak Pance. Berarti kelihatan tidak bersemangat karena ada sesuatu ya Pak Pance. Ya, baik. Ya. Berarti hari ini kita berbincang-bincang untuk bisa mencari kira-kira apa yang bisa kita cari solusi untuk mengatasi permasalahan tadi ya Pak Pance. Iya Pak, jadi masalah ini tentang bagaimana saya bisa menyadarkan kepada rekan saya bahwa tugas untuk memperbaiki hasil belajar siswa itu adalah tugas pribadi, bukan tugasnya wali kelas, Pak. Itu masalah yang ingin saya diskusikan. Oh ya, jadi Pak Pance
memiliki tugas di sini ingin menyadarkan Ya, rekan guru bahwa ketika anak mendapatkan nilai yang rendah itu bukan semua menjadi tanggung jawab wali kelas ya, 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 tapi itu menjadi tanggung jawab guru tersebut. ya. Ya, kira-kira masalah itu awal mulanya seperti apa Pak Pance, bisa diceritakan Ya, terkait baik Pak. kronologinya sampai ada masalah seperti itu Pak Pance? Ya Pak, boleh izin saya ingin menjelaskan Pak. Awal mulanya saya datangi guru yang bersangkutan. Dia membawa lembar hasil evaluasi tengah semester. Dalam lembar itu ternyata ada anak-anak yang tidak tuntas pada evaluasi tengah semester itu. Lalu kemudian diserahkan kepada saya, kebetulan sebagai wali kelas, bahwa saya diminta untuk menangani anak-anak yang tidak tuntas tersebut. Jadi Iya, saya jadi bilang, saya sampaikan kepada teman saya tersebut bahwa itu sebenarnya tugas teman itu tersebut, untuk karena ini yang tidak tuntas kan terjadi di pelajarannya dia, dan saya belum menerima lembar yang dia coba berikan kepada saya itu. Begitu masalahnya Pak. oh ya, jadi di sini Pak Pance mendapat ini ya, istilahnya pengaduan dari guru mata pelajaran karena posisi Pak Pance wali kelas ya Pak Pance. Iya, iya betul. Ya, jadi Pak Pance diminta untuk mengatasi siswa yang tidak tuntas untuk mata pelajaran guru tersebut. Begitu ya Pak Ya Pance? benar, benar sekali Pak. Jadi kira-kira kalau untuk menyadarkan guru tersebut, apa yang bisa Pak Pance lakukan kalau melihat kasus seperti itu? Yang pertama Pak, saya itu punya motivasi untuk menyadarkan bahwa kita sebagai seorang guru mata pelajaran, kita ingat beserta tanggung jawab masing-masing dalam hal memberikan pembelajaran, tetapi juga kita harus bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh dari proses yang pembelajaran itu. Maksudnya adalah kalau kita sudah kasih materi terus kemudian kita uji, entah menggunakan asesmen sumatif ataupun apapun asesmennya, hasilnya yang diperoleh itu kan sebenarnya kembali ke kita untuk kita evaluasi diri. Apakah pengajaran yang kita sudah lakukan ini sudah berhasil membuat siswa memahami materi yang kita ajarkan atau tidak? Dan kalau misalnya tidak berhasil, solusi apa yang harus kita buat supaya siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari materi yang kita ajarkan. Itu Pak. Ya baik. Jadi di sini Pak Pance ingin memberikan apa ya, suatu dorongan atau motivasi atau memberikan penjelasan terkait dengan tugas dari seorang guru ketika melihat mendapatkan bahwa nilai anak itu tidak tuntas ya Pak Pance. Iya. Nah, kira-kira Pak Pance sudah berkomunikasi dengan guru tersebut atau Ya, seperti Pak. apa Pak Pance? Jadi komunikasi yang baru saya lakukan adalah saya menolak Pak, tetapi belum ada komunikasi lebih lanjut karena setelah saya menyampaikan saya tidak bisa menerima dan kemudian itu tugasnya guru yang bersangkutan, dia langsung berbalik pergi begitu Pak. Ya, dan belum ada komunikasi lebih lanjut. Oh ya, jadi di sini belum ada terjalin komunikasi antara Pak Pance sebagai wali kelas dan guru mata pelajaran tadi ya. Kira-kira setelah Pak Pance mengetahui bahwa itu tugas yang menjadi anak yang tidak tuntas itu bukan tugasnya wali kelas,
Ya, tetapi itu menjadi tanggung jawab dari seorang guru karena guru tersebut belum memahami ya, kalau menurut ya, saya Pak Ponce. ya, Ya, betul belum Pak. memahami bahwa tugasnya itu bukan hanya mengajar saja, tetapi Ya, juga melakukan refleksi untuk melihat sejauh mana eh, keberhasilan dari seorang guru seperti itu. Nah, ya, kira-kira eh, Pak Pance punya apa namanya? Punya rencana apa setelah Pak Pance sudah mengetahui bahwa itu bukan menjadi tugas dari wali kelas tetapi dari guru mata pelajaran. Kira-kira langkah selanjutnya itu apa Pak Pance kalau Pak Pance sudah tahu? iya Pak. Dan ya memang saya pada awalnya sih menyesalkan karena komunikasi tidak berlanjut. Cuman saya Iya, ada menginginkan yang seperti tadi itu Pak. Tujuan saya maksudnya mau berbagi dengan teman saya sehingga dia mengerti bahwa itu adalah tanggung jawabnya dia, bukan tanggung jawabnya saya sebagai wali kelas. Karena ini menyangkut pencapaian hasil belajar mata pelajaran teman saya itu. Saya hanya sekarang itu membutuhkan bagaimana mungkin saya bisa diberikan kiat-kiat supaya kalimat atau kata-kata itu saya bisa sampaikan kepada dia secara baik tanpa kemudian menyinggung Pak, menyinggung teman saya sehingga nantinya apa yang saya sampaikan ini tujuan saya adalah tercapainya pemahaman bahwa rekan saya itulah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki nilai dan kemudian saya juga menerima atau bersama-sama mengontrol tentang perkembangan peserta didik saya setelah hasil perbaikan itu secara bersama-sama Pak, sehingga di satu sisi juga bisa memperbaiki relasi saya dengan teman saya Pak. Itu yang saya ingin coba mau coba gali oh Pak, ya, tujuan saya seperti itu. oh ya, baik baik Pak Pance. Eh, berarti eh, Pak Pance sudah mengerti, sudah paham betul terkait dengan bagaimana mendapatkan eh, cara atau metode ketika kita melihat bahwa hasil belajar anak itu tidak tuntas. Tetapi di sini guru tersebut belum paham. Ya, Nah, sekarang kan Pak Pance ingin mendekati guru atau memberikan penjelasan atau berbagi praktik baik. betul sekali Pak. Begitu ya Pak Pance. Ya, iya, betul sekali. Tetapi berbagi praktik baik dengan tidak menyinggung guru tersebut, begitu. Betul Pak. Ya, uh, karena setelah mendapatkan pengaduan dari guru, Pak Pance belum melakukan komunikasi lagi. Iya, benar sekali Pak. Mungkin kalau saya, ya pertama kita menjalin komunikasi, Ya, ya membuka komunikasi. Setelah itu kita membangun apa ya? Setelah komunikasi kita berkolaborasi di sini sebagai mitra. Nah, mitra untuk kita sama-sama belajar, melihat solusinya seperti apa kalau ada kendala seperti itu, kemudian apa saja tanggung jawab dari seorang guru, apa yang menjadi tanggung jawab wali kelas. Nah, kalau dari saya seperti itu, intinya kita membangun komunikasi yang baik dan setelah membangun komunikasi yang baik, kita membangun satu kemitraan sebagai mitra belajar untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Kalau Pak Pance sendiri, kira-kira seperti apa kalau Pak Pance rencananya? iya. Saya rencananya mungkin karena tadi situasinya mungkin nanti khawatirnya ke depan jadi emosional Pak. Dan mungkin bisa saja muncul penolakan. Eh, saya akan berusaha cari waktu yang terbaik Pak supaya artinya kami semua dalam kondisi emosional yang stabil sehingga bisa bangun komunikasi yang baik gitu Pak. Kalau rencana saya begitu. Yang kedua Pak, kalau misalnya
mungkin saya juga ada kelemahan seperti keterbatasan komunikasi, menggunakan kayak kata-kata yang positif. Saya juga bisa mau minta bantuan Pak, untuk saya ditemani bersama dengan rekan lain yang kira-kira orangnya juga bisa apa istilahnya menenangkan, memberikan pengertian sehingga tidak terjadi kalau takutnya kalau apa khawatirnya kalau cuman kami berdua ada yang tidak ketemu nanti ujungnya ke arah emosi dan situasinya Oh, tidak mencapai harapan yang saya inginkan Pak. Kalau pikiran saya seperti itu Pak tentang waktu dan cara. oh ya baik. Berarti Pak Panci sudah merencanakan bahwa waktunya bukan sekarang, namun mencari waktu yang tepat di mana situasi emosional dari Pak Pance dan juga guru tersebut sudah stabil. Iya, Setelah itu juga ada pendamping ya, ditemani oleh rekan guru yang lain, berkolaborasi juga dengan rekan guru lain untuk bisa membangun komunikasi dengan guru yang bersangkutan. iya, Ya, saya juga sepakat dengan yang usul dari Pak Pance bahwa memang kalau kita lihat kondisi tadi langsung mendekati atau membangun komunikasi, nanti komunikasinya kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita bisa mencari waktu yang tepat untuk bisa membangun komunikasi dan juga nanti bisa berkolaborasi dengan rekan guru lain. iya, Setelah Pak Pance berkomunikasi nanti apa tindak lanjut dari komunikasi dan nanti kolaborasi dengan rekan guru itu, Pak? Tindak lanjutnya seperti apa kira-kira nanti? iya. Tindak lanjutnya Pak, saya juga kemudian tadi juga berpikir, saya juga berpikir ya Pak, kalau memang mungkin eh, komunikasi saya masih kurang dengan rekan guru saya, sehingga ketika kejadian ini terjadi pada saat setelah evaluasi tengah semester, mungkin dalam proses belajar sebelum-sebelumnya eh, saya juga memiliki mungkin ada kekurangan dari saya Pak sebagai wali kelas, mungkin belum ada komunikasi yang saya bangun sebelumnya. Jadi menurut saya juga ini juga ada sisi tindakan yang perlu saya ambil adalah ke depan setelah saya menyelesaikan masalah yang satu ini, saya juga akan lebih intens berkomunikasi di setiap kesempatan dengan rekan saya itu supaya jangan terjadi hanya di momen-momen tertentu sehingga betul-betul ada kontrol yang berjalan antara saya dengan rekan-rekan guru yang mengajar anak-anak wali saya. Begitu Pak. Ya, betul. Berarti kesimpulan akhir bahwa memang eh, prestasi atau sikap atau perilaku dari anak-anak, terutama di anak-anak yang menjadi wali kelasnya Pak Pance, itu tidak semata tanggung jawab guru mata pelajaran ataupun tidak semata itu tanggung jawab dari wali kelas. Oleh karena itu perlu membangun komunikasi yang baik untuk bisa mengontrol perkembangan anak-anak. Jadi ada kunci dari percakapan kita hari ini bahwa Pak Pance kedepannya perlu membangun komunikasi yang baik dan berkolaborasi dengan semua guru mata pelajaran untuk bisa mengontrol perkembangan baik itu dari sikap maupun perilaku dan prestasi dari anak. Begitu ya Pak Pance? Iya. Pak Pance? Halo. Halo. Halo? Bisa dengar suara saya Pak Pance? Iya. Ya, ya. Berarti kesimpulannya Pak Pance nanti ke depan setelah masalah ini selesai, Pak Pance lebih intens dalam membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan semua guru mata pelajaran. Nah, yang khususnya mengajar di kelasnya Pak, yang Pak Pance jadi wali, begitu ya Pak Pance? Betul, betul, betul Pak. Ya.
Seperti itu. Oke, berarti setelah ini Pak Pance melakukan komunikasi, melihat waktu, dan juga berkolaborasi dengan rekan untuk melakukan pendekatan persuasif dengan guru. Nanti perkembangannya seperti apa, kelanjutannya baru kita komunikasi lagi ya Pak Pance. Siap, Bapak. Terima kasih, Oke, Pak. oke. Ya. Oke, kalau begitu kayaknya saya ada jam juga di kelas yang lain nih Pak Pance. Nanti kita Oh ya, Pak. berkomunikasi lagi Pak Pance. Setelah Siap, Pak saya Pance ya, melakukan pendekatan komunikasi, baru kita berkomunikasi lagi, melakukan percakapan untuk melihat sejauh mana perkembangan yang Pak Pance lakukan. Seperti itu. Terima Baik, kasih Pak. Pak Pance Siap. Terima untuk kasih juga waktunya. atas motivasi dan masukan-masukannya juga, Pak. Ya, Ya, selamat baik. siang. Sampai bertemu. Selamat siang Pak Pance. Ya. Oke, Baik, alur 1 selesai. satu selesai. Nanti lihat bagaimana baru kita bagaimana Mantap, ini. mantap Langsung betul. pengamat tanggapan. Alur, Ya, Pak. alur, Ibu Ivan alur bagaimana Ibu tirtanya, Ivan? alur Heeh. tirtanya betul-betul, Oh ya, ya. pas dari tujuan, identifikasi, sampai tanggung Iya. jawab nih. Bagus, bagus, mantap. Saya betul yang memang saya belum kuasa itu bagaimana kita membuat identifikasi atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang tepat sesuai alur-alurnya itu. Saya kendala di situ, Kak. Iya, betul. Tadi Tapi saya ya begitu saya. Nanti baru tidak, kita artinya pelajari lebih. yang tadi itu saya sudah catat dan sudah ada bayangan kira-kira nanti melakukan coaching alur tirta begini. Thank you Oh ya. untuk alur 1 ini. Kakak Ivon bagaimana? Kalau dari saya ya, saya sambil buka di ini bahan pembelajaran nih. Yang Oh pertama ya. tujuan, pertama tuh Pak Ian tanya tentang tujuan, terus masuk pada apa panca, memberitahukan tentang masalah, kemudian lanjut pada mencari solusi, pengembangan ide untuk cari solusi, sampai pada yang Ya. terakhir itu tanggung jawab itu tadi ada Pak Ian tanya tentang bagaimana tindak lanjut dari masalah yang Pak Panca hadapi. Jadi saya rasa pokoknya alur tirta ini sudah klop tadi di percakapan coaching tadi. Oh ya. Baik, sudah. Baik, saya juga Saya kurang belum terlalu kuasai, makanya tadi saya sambil lihat di pelangka-langka. Oh iya. Oke, sebelum Ya. kita masuk ke alur 2 mungkin kasus 2, kasus 3 apakah supaya kita ini Berarti Pak siapa yang jadi apanya? Coachnya Ibu Ivon kah? Yang coach siapa? Nanti yang coachnya saya Pak Pance sementara jadi pengamat. Nanti terakhir baru saya yang jadi pengamat, Pak Pance jadi coachnya, Ibu Ivon jadi Ibu coach. jadi coaching. Iya, iya. Jadi nanti saya punya ini masalah saya juga belum ini. Kita artinya catat kasar saja dulu. Saya ada sebentar bikin itu. Nanti baru kita sampaikan ke Ibu Fasil begitu untuk kita nanti setelah ini tatap muka awalnya kita mantapkan lagi. Oke, siap. Berarti ya kita ini saya punya tentang apa saja. Minat saja. Kasus saya terkait dengan minat siswa begitu saya. Oke. Minat apa? Minat siswa yang minat belajar maksudnya. Karena minat belajar fisika. Mata pelajaran fisika. IPA, minat belajar IPA-nya kan kalau saya melihat anak-anak ini kan ketika saya sudah masuk tentang mata pelajaran fisika itu anak-anak kelihatan mulai karena matematikanya lemah itu. Ya, pokoknya sudah ini di luar nurul. Ya, kalau biologi enak-enak saya. Nah, kalau masuk di fisika mereka suka panas. Mengerti. Rumus. Itu kita masalah sehari-hari. Itu dia. Kalau Ibu kasusnya, Ibu Ivon kasusnya apa kira-kira?
Saya kan di sekolah nih fisika juga, cuma saya jam jam pelajarannya itu setelah jam istirahat. Jadi biasanya jam 11 sampai jam 10. Jadi ada ada satu dua anak nih yang suka bolos di jam itu. Oh, Karena anak mungkin yang karena Berarti kita belajar rumus lagi dan siang-siang yang mereka sudah lapar, sudah mengantuk. Makanya satu masalah itu, mengatasi siswa bagaimana suka cari bolos. solusi supaya mereka ya Ah, mereka tidak apa ah, bosan, tidak jenuh, senang belajar fisika. oh ya, berarti ini masalah kita hampir ya sama sama lah. Kalau minat ini kan kelihatan anak mulai bosan, sering bolos. Kalau tahun ajaran lalu saat dapat jam pagi itu masih hmm. agak enak, tapi sekarang nih jam setelah istirahat nih, aduh. Oh ya, ya bisa, 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 bisa. Berarti kasus satu eh, eh, membangun komunikasi, masalah perbaikan hasil belajar siswa tuh. Kepada rekan sejawat. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar fisika. Gitu. Nah, minat belajar. Nah, Minat kalau belajar. itu Ibu Ivon Minat yang belajar. ambil, Ibu Ivon, kami Ibu dua Ibu Ivon punya, kan sama 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 nih Pak Pance. kalau tidak ini apa, motivasi belajar kan beda. Kan mungkin ada cara-cara pembelajaran. Nah, kalau mengatasi siswa bolos kan ini masalah disiplin toh. Kan beda, tetap beda meskipun mapelnya fisika sama-sama kan. Kalau menurut saya sih, Oh ya, saya bisa, lihat bisa. ini. Oke, siap, Iya, siap, iya. siap. Oke, oke. Kita Ya ini kan? dulu, nanti kalau Bolos kan lihat disiplin. tidak pas baru kita ini. Siap, 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 siap. Berarti Ibu Ivon sebagai Oke. coachnya, saya Coach, coach. iya, iya. Oke, oke. Saya coachnya. Oke. Kita mulai sudah kah? Ya, kita mulai sudah. Oke. Oke, saya pengamat ya. Pak Ya, Pance bisa? Siap, Pak Pance? Ya, oke, oke, siap, siap. oke. Pengamat, Oke, siap, selamat. siap, siap, siap. Ya. Oke. Izin off cam karena supaya jaringan lancar. Oke, Oke, siap. oke. Oke, baik. Selamat siang, Pak Ian. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya, Pak Ian? Eh, kabarnya baik, Bu. Ya, puji Tuhan. Hanya saja hari ini saya ada sedikit gangguan, Bu. Setelah saya tadi mengajar di jam pertama, saya merasa ada hal yang mengganjal. Oh, bisa diceritakan, Pak Ian, apa yang membuat hal mengganjal di hati dan pikiran Pak Ian ini? Ya, ya, Bu. Jadi tadi di jam pertama saya mengajar materi tentang listrik. Dan saya sudah mempersiapkan materi dengan baik, tetapi setelah saya melakukan pembelajaran, saya melihat bahwa ada anak-anak tertentu yang tidak bersemangat sama sekali saat mengikuti di luar dari harapan saya. Mereka ya malas tahu, tidak diminta untuk bertanya atau menjawab juga, ya diam saja. Selama tidak aktif selama pembelajaran. Itu di luar dari apa yang saya harapkan sebenarnya. Makanya saya merasa terganggu, Ibu. Oh, ya begitu ya. Terus ketika Pak Ian menghadapi anak yang seperti itu, langkah apa yang diambil Pak Ian sehingga sampai pembelajaran bisa selesai pada jamnya? Ya, jadi tadi saya awalnya melihat seperti itu, saya agak ya sempat mau terpancing emosi, agak ya kecewa, merasa bahwa wah, saya sudah siap secara maksimal, tetapi ternyata anak-anak itu tidak
berperilaku atau tidak memiliki sikap yang saya harapkan. Kemudian saya mencoba untuk merenung kira-kira apa yang menjadi kesalahan saya sehingga anak-anak saya ini kok di pelajaran tentang listrik hari ini kurang bersemangat. Saya mencoba merenung kira-kira kesalahan saya di mana. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik Pak Ian. Dari hasil refleksi Pak Ian itu mungkin ada 1-2 poin mungkin Pak Ian dapat, mungkin ada alasan apa yang mungkin sampai anak-anak ada yang tidak bersemangat dalam belajar. Mungkin ada 1-2 alasan yang dari hasil refleksi Pak Ian temukan. Iya. Ya, Bu. Jadi setelah saya melakukan refleksi, saya melihat bahwa yang pertama itu karena tadi saya menggunakan medianya itu adalah video. Ternyata setelah saya merenung tidak semua siswa itu senang dengan video. Itu yang pertama. Kemudian saya juga tadi menerapkan ice breaking, Bu. Ice breakingnya itu dengan biasanya waktu mereka di kelas 8, saya kasih ice breakingnya dance begitu. Tetapi setelah saya di kelas 9 saya kasih lagi tentang dance, saya melihat bahwa ternyata anak-anak sudah tidak suka lagi dengan ice breaking yang goyang-goyang karena mungkin mereka sudah merasa malu ya untuk dengan teman-temannya ketika dance. Jadi anak-anak saat saya kasih ice breaking juga mereka tetap tidak bersemangat, malahan mereka semakin malu dan tidak melakukan gerakan apapun. Jadi setelah saya melihat menemukan 2 hal itu, Bu. Oh iya, baik Pak Ian. Karena yang Pak Ian temukan itu misalnya dance tadi mungkin sudah berkali-kali anak-anak bosan, video juga sama. Mungkin ada strategi lain dari Pak Ian untuk membangkitkan kembali semangat dan motivasi anak-anak dalam belajar fisika ke depannya. Ya. Baik, Bu. Jadi setelah saya merefleksi tadi dan dari hasil refleksi tadi saya bertekad untuk merubah metode bukan hanya video saja. Mungkin mereka sudah bosan, maka di situ saya rencana ke depan itu saya melakukan diferensiasi pada prosesnya dan juga kontennya. Jadi kontennya bukan hanya video saja, tetapi konten-konten lain yang bisa membangkitkan semangat mereka. Kemudian saat di prosesnya mungkin tidak mengerjakan LKPD-nya itu tidak selamanya harus menonton video atau juga mencari di buku teks. Tapi saya rencana itu menggunakan praktikum. Nah, terlebih berkaitan dengan listrik, ini kan kalau hanya nonton video itu tidak tepat. Maka saya rencana menggunakan lab virtual untuk melakukan praktikum. Di sini karena mungkin anak-anak lebih gaya belajarnya kepada kinestetik. Kemudian untuk ice breaking-nya saya melihat bahwa perlu ada variasi. Oleh karena itu nanti saya bisa menerapkan ice breaking-nya dengan cara lain. Saya sudah berpikir menggunakan ice breaking itu dengan melakukan kuisis seperti Kahoot. Itu saya sudah mempelajarinya namun belum menerapkan, tapi saya lihat bahwa itu selain melatih pemahaman, tetapi juga di situ menguji kan Kahoot ini kan cepat dan tepat, berarti menguji konsentrasi juga. Harus konsentrasi tinggi. Nah itu bisa dijadikan sebagai ice breaking untuk kembali membangkitkan semangat anak-anak. Jadi kedepannya saya rencananya seperti itu, Ibu Ivon. Oke, baik Pak Ian. Berarti
tadi masalah yang mengganjal di hati Pak Ian lewat coaching kita ini, Pak Ian sudah bisa temukan strategi, cara-cara yang tidak seperti biasanya lagi, buat hal yang baru, yang inovatif, supaya anak-anak senang belajar fisika. Kalau materi listrik ya, kalau bisa bukan saja mereka kerja LKPD-nya mungkin lewat video, terus ice breaking yang awalnya lewat dance mungkin bisa lakukan praktikum, bisa juga lewat lab virtual. Karena ya anak-anak kita memang lebih senangnya praktek langsung. Mungkin itu membuat mereka semangat lagi. Oke, Ya, betul. jadi ya kesimpulannya seperti itu ya Pak Ian. Strategi yang sudah Pak rencanakan mungkin bisa diterapkan. Kira-kira kapan baru bisa diterapkan strategi yang sudah Pak Ian temukan ini? Ya, jadi saya dalam minggu pertemuan saya sudah 2 kali. Oleh karena itu nanti saya juga rencana sebelum minggu depan, sebelum pembelajaran itu saya melakukan asesmen awal untuk melihat gaya belajar. Nah, oleh karena itu di hari Sabtu nanti, karena kami hanya kegiatan pembelajarannya tidak ada, hanya P5. Mungkin setelah P5 itu saya memberikan asesmen awal sedikit untuk mau menggali tentang gaya belajar dari anak-anak, sehingga nanti saya membuat pengelompokannya di minggu depan itu bisa sesuai. Jadi saya rencana minggu depan itu saya mulai eksekusi, tetapi rencana itu dimulai dari hari Sabtu dengan asesmen awal untuk mau menggali gaya belajar, karena saya waktu itu hanya menggunakan video. Oleh karena itu saya perlu melakukan asesmen awal untuk menggali gaya belajar atau profil belajar dari anak-anak. Setelah itu di hari minggu depannya baru saya akan melakukan pembelajaran. Seperti itu Ibu Iva. Ya, oke, baik Pak Ian. Bagaimana Pak Ian rasakan lewat coaching kita ini, yang tadi Pak Ian rasa menjanggal sudah bisa temukan sendiri solusinya, sudah. Semoga ada perubahan ya Pak Ian ke depannya untuk anak-anak kita. Ya, betul sekali Ibu. Tadi saya rasa kayak ada yang mengetahui, tapi setelah ya kita melakukan percakapan hari ini, saya sedikit sudah mendapatkan ide bagus, dan harapan semoga setelah saya menerapkan itu ada perubahan yang baik Ibu. Jadi terima kasih Ibu untuk masukan-masukannya untuk percakapan kita hari ini Ibu. Oke, terima kasih juga Pak Ian. Kita sudah sama-sama bisa mencari solusi atas masalah yang Pak Ian temukan pagi tadi di sekolah. Dalam hal ini untuk mata pelajaran fisika yang Pak Ian ajarkan. Oke, baik Pak Ian, terima kasih banyak. Nanti ada kesempatan lain kita akan berbincang-bincang lagi, mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang kita temukan. Oke, terima kasih baik, Pak terima Ian. kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Baik, mantap untuk alat kedua. Sudah. Ini izinkan saya untuk ini tadi hasil yang saya amati. Ya. Untuk coaching alur Tirta ini Kakak, dari antara coaching dengan itu semua langkah-langkahnya itu sudah dilalui, menetapkan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Cuman yang di sini nih adalah yang kalau saya lihat hari ini dari Kak Ivon punya ini kalau boleh ditambahkan satu lagi di bagian tanggung jawab, karena kalau bicara tanggung jawab itu ada kalimat yang seperti yang tadi mungkin contoh yang di alur pertama tuh ini yang tadi disampaikan Pak Ion, itu artinya tanggung jawab itu kita harus ada jangka waktunya. Nanti setelah itu harus terukur Kakak. Jadi tindak lanjutnya bilang, jadi tidak bisa kalimatnya yang nanti baru kita bertemu lagi, tapi kayak
kira-kira nanti setelah ini kalau berhasil atau ada kendala nanti kita hadapinya bagaimana ke depannya. Itu nanti yang ditambahkan di situ Kakak, di tanggung jawab. Kalau soal menetapkan tujuan dari penyampaian masalah itu dan identifikasi maupun yang lain-lain tidak ada Kakak. Yang tadi itu ditanggung jawab, di tanggung jawab itu harus ada kalimat pertanyaan yang sifatnya untuk tindakan yang nanti dilakukan oleh coach itu terukur atau tidak. Tinggal itu saja. Mantap Kakak. Tapi seluruhnya mantap. Siap. Oke, kasih. Oke. Berarti ini kita apa dulu sebentar, kalau lihat bagaimana kita bisa ini lagi, buat lagi, kita matangkan lagi. konsep secara baik dulu. Kalau tidak, memang saya juga belum mendalami secara betul tentang alur tirta ini. Hanya melalui nonton-nonton, tapi setelah saya baca ternyata ada contoh-contohnya ya Ibu Ivon dan Pak Pance. Ada contoh-contohnya. Contohnya di tujuan itu apa saja pertanyaan yang kita bangun untuk menggali potensi dari coach itu. Ya toh. Nah, mungkin nanti tapi kita ini dulu sebentar, kalau ada waktu dan diizinkan oleh Ibu, kita bisa lakukan ulang seperti itu. Kakak Ian, ini izin saya juga ada beberapa yang saya kemarin tuh setelah nonton video tuh. Oh ya. Saya juga ada sempat browsing di YouTube, meskipun di luar dari itu, tapi saya yang memang karena saya kesulitan itu di merumuskan pertanyaan itu Kakak. Makanya itu yang contoh kaitannya. Yang saya juga kurang lebih itu alur pertanyaan yang saya ada WA itu. Oh ya, nanti ini Pak Pance bisa lakukan itu. Tinggal untuk kita nanti lengkap sudah kita punya. Ya, makanya ini Pak Pance mulai lakukan itu karena kasusnya ya pas 11-12 dengan kasusnya Ibu Ivon. Oke, silakan Pak Pance. Makanya kan karena saya ada sempat nonton contoh itu yang saya lihat, oh ini di Kakak Ivon punya, tinggal tambahkan ini saja di situ. Ya, perlu tambah sedikit. Ivon pun nomor yang mana ya? Satu nomor ada di grup. Rilan Firda Aira ini Kak? Iya, itu sudah. Iya, betul. Iya. Kakak, halo? Iya, yang itu sudah. Iya. Ivon? Iya, Pak Pance. Yang Rilan. Iya. Iya, itu sudah. Yang biasa komen paling pertama kalau Ibu. Oke. Saya jaringan lagi kayaknya. Jaringan agak parah ya. Itu ada di situ lagi. Oke. Pak Pance? Oke. Sudah? Halo. Saya ada jaringan ini, kita mau tongkat dengan cara apa ya? Oke, berarti sekarang kasus 3 Kak? Iya. Silakan. Saya yang jadi pengamatnya. Lembar refleksi ini kita pakai bikin apa? Sebentar kita refleksi kayaknya itu. Halo? Kayaknya nanti kita ketik baru kirim kan, bagaimana kan? Itu nanti kita refleksi, itu kita saat buat tugas rukol itu kita tulis mungkin refleksi itu. Tadi saya sepenggal saya Ibu
Ibu punya penjelasan itu saya tangkap seperti itu. Makanya kita catat Kakak poin-poin minta yang maaf teh. Tadi hasil wawancara yang kasus 1 kakak dicatat kan? Iya. kasus kah? Tadi sudah terekam, jadi sebentar Ibu kirim baru kita bisa nonton ulang. Oh begitu. Saya tidak catat tadi itu. Oke. Terekam Pak Berarti Pance, jadi kita aman nanti. biar kita omong kasus 3 dulu, baru kemudian kita menuju ke lembar refleksi itu. Iya. Kepada Iya. tugas. Nanti baru kita bahas. Kita selesaikan dulu supaya Ibu tanya kita pun sudah habis. Oh, itu tuh lebih cepat lebih baik. Ya. Silakan. Lebih cepat lebih baik. Iya. Oke, Kakak Ivon siap? Iya, siap. Untuk kasus ini. Baik. Selamat siang Ibu Ivon. Apa kabar hari Selamat ini? siang Pak Pance. Ya, kabarnya baik. Cuma ada sedikit terganggu di pikiran dan hati saya ini. Iya. Tadi Berarti ini dalam Oh iya Ibu. Ya, bagaimana Ibu? Ada yang mau dikomunikasikan kah? Iya Pak Pance. Saya tadi temukan ada dua siswa itu mereka bolos di saat jam pelajaran fisika. Kebetulan jam fisika itu di roster ditempatkan di jam setelah jam istirahat. Jadi kami jam 11:10 itu mulai pelajaran fisika dan selama 3 jam pelajaran. Jadi tadi saya temukan 2 anak mereka bolos. Mereka sepertinya kompak, tidak mau ikut pelajaran fisika, Pak. Baik Ibu. Oh, kasusnya bolos ya. Iya Pak. Jadi ini kan berarti ini kan menjadi sebuah masalah. Kalau begitu, apakah ini kapan kejadiannya? Apakah setiap jam pelajaran Ibu punya atau siswa tersebut sudah membolos di jam sebelumnya? Sebelum jam istirahat itu mereka masih ikut pelajaran, tapi setelah masuk jam istirahat, masuk jam fisika ini, itu mereka tidak ada lagi. Teman-teman mereka juga tidak melihat mereka dan mereka juga ambil kesimpulan bahwa ini mereka kayaknya mungkin tidak suka fisika ataukah ada urusan lain yang mendadak atau bagaimana, tapi tidak ada pemberitahuan kepada piket, kepada wali kelas juga bahwa mereka pulang tanpa mengikuti pelajaran fisika di jam siang tadi, Pak. Jadi maksud Ibu dalam komunikasikan masalah ini tujuan yang ingin dicapai apa Bu? Terkait masalah bolos ini. Oke, iya Pak. Jadi maksud dan tujuan saya lewat kita berdiskusi, mungkin saya bisa temukan solusi untuk mengatasi 2 siswa yang bolos ini. Karena mereka 2 ini saya amati sejak awal semester itu tidak bersemangat juga di dalam kelas. Dan puncaknya di hari ini itu mereka bolos. Jadi mungkin mereka bosan atau tidak senang dengan belajar fisika di jam-jam siang yang ada rumus atau bagaimana. Lewat diskusi ini ya, semoga saya bisa temukan solusi untuk ada perbaikan ke depannya agar anak-anak ini mereka semangat belajar fisika, Pak. Iya, baik. Dan ternyata masalah ini memang siswa tertentu saja, tidak siswa lainnya. Dan Ibu punya berpikir untuk supaya bagaimana mengatasi masalah ini. Baik Bu, mungkin Ibu, apakah Ibu sudah bisa mencari tahu? Mungkin ada
Ibu sudah mencari tahu faktor-faktor yang mungkin yang dari hasil pengamatan Ibu yang membuat siswa itu terakhir mengambil pilihan untuk bolos di jam pelajaran Ibu. Oke, baik Pak. Saya setelah melihat mereka bolos tadi, saya merenung, saya merefleksikan kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, dua siswa Ya. ini ada diskusi, presentasi, mereka sepertinya kayak tidak bersemangat, seperti apa ya, terpaksa mengikuti Tidak semangat ya. pelajaran. Jadi saya iya, dari kejadian sebelum-sebelumnya sampai tadi mereka bolos itu, saya mengambil satu kesimpulan bahwa mereka tidak bersemangat itu mungkin karena di jam siang mereka sudah lelah mengikuti pelajaran dari jam pertama sampai dengan jam keempat. Kemudian fisika juga berhubungan dengan rumus, apalagi mereka kelas 12, kami belajar materi listrik, dinamis, sehingga itu ada banyak-banyak rumus yang mereka harus banyak latihan soalnya juga supaya bisa memahami tentang masalah-masalah kelistrikan, Pak. Jadi itu satu kesimpulan saya dari hasil refleksi, mungkin mereka juga tidak senang belajar di jam siang, tidak senang juga dengan rumus yang baru lagi yang mereka temukan hari ini, Pak. Oke, seperti itu Pak Pance. Iya, berarti kurang semangat itu mulai dari proses belajar, dan ada beberapa hal-hal yang Ibu sudah lakukan pengamatan atau refleksi terkait faktor-faktor yang kira-kira mungkin mempengaruhi siswa itu akhirnya membolos. Dan apakah Ibu Iya. sudah punya atau tindakan atau ada langkah-langkah yang Ibu sudah coba buat untuk mengatasi masalah ini? Iya Pak, saya sudah berpikir bahwa saya akan mencari waktu khusus mengajak dua siswa ini menanyakan, pokoknya seperti restitusi lah, menanyakan alasan kenapa sampai mereka bolos. Kemudian saya juga membantu mereka untuk bisa menemukan solusi, dan juga selain dari anak sendiri, saya juga mungkin bisa menggunakan metode yang bervariasi. Karena dalam mempelajari listrik, saya membuat LKPD, mereka kerjakan soal, langsung latihan soal. Jadi saya sudah temukan cara yang lain, mungkin mereka bisa merangkai listrik menggunakan alat-alat sederhana supaya mereka bisa lebih bersemangat lagi, Pak. Mungkin langsung dipraktikkan langsung saja seperti itu, baru terapkan ke dalam rumus untuk menjawab soal-soal permasalahan yang ditemukan dalam soal-soal, Pak. Jadi tidak semata-mata hanya mereka latihan, kemudian diskusi, latihan soal dan presentasi, tetapi lebih ke mengajak mereka untuk merangkai listrik sederhana supaya mereka juga bisa beraktivitas di situ. Yang awalnya tidak semangat, yang malas-malas, mungkin mereka bisa termotivasi untuk bersemangat dalam mengikuti pelajaran, Pak. Baik, terlihat Ibu sudah punya langkah-langkah yang Ibu sudah dimulai dari pendekatan kepada siswa melalui tindakan restitusi, lalu kemudian Ibu punya rencana untuk kemudian mengubah gaya belajar, hingga proses belajar itu yang mungkin membantu mendorong siswa tersebut yang mungkin awalnya malas, dia bisa aktif di dalam kelas dengan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau terkait dengan ini berarti Ibu sudah punya gambaran sendiri tentang Ibu sudah membuat sebuah gambaran tersebut. Untuk gambaran-gambaran tentang penyelesaian masalah ini, apa kira-kira waktu yang tepat itu, apakah sudah Ibu tentukan atau belum? Dan kira-kira itu kapan?
Oh iya Pak, kebetulan kami setiap hari Jumat itu tidak ada pelajaran, kami pengembangan diri. Jadi saya rencana akan dekati ke guru piket dan wali kelas mereka. Di saat jam pengembangan diri itu mungkin saya butuh waktu 30 menit begitu untuk bisa uh, bertemu dengan kedua anak ini untuk mengajak mengobrol bersama mereka untuk bisa mencari tahu kenapa hal apa yang membuat mereka bolos, Pak. Kalau mereka kami sudah menjalani sesi diskusi bersama, nanti mungkin perubahan yang tadi saya sudah sampaikan, misalnya awalnya yang hanya mereka sekedar diskusi, menerapkan praktikum sederhana di kelas itu mungkin bisa saya lakukan di minggu depan, Pak, pada pertemuan berikutnya. Kebetulan juga masih tentang materi yang sama, yaitu listrik. Iya, terlihat Ibu sudah merencanakan aksi dan juga menentukan kapan Ibu kemudian akan menentukan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan membolos ini ya Bu. Dan Iya, terlihat dari jawabannya juga Ibu kemudian akan melibatkan guru piket dan wali wali kelas. kelas sebagai Iya. bentuk dukungan yang Ibu perlukan untuk mengatasi persoalan membolos ini ya. Dan Iya. saya kalau yang saya mau tanyakan, kalau misalnya ini rencana ini dan pelibatan dukungan dari wali kelas maupun guru piket ke depan misalnya tidak mencapai harapan, apakah Ibu memiliki tindakan lebih lanjut lagi untuk terkait persoalan ini? Oke, baik Pak. Mungkin jika tidak berhasil ya mungkin saya melakukan kembali refleksi untuk bisa mencari lagi cara yang terbaik supaya semua anak itu mereka bisa dengan senang hati belajar fisika, karena mereka sudah kelas 12, tidak lama lagi sudah tamat. Setidaknya ada ilmu yang mereka peroleh, tidak setengah-setengah begitu Pak. Jadi semua siswa mendapatkan ilmu yang sama. Takutnya kalau saya tidak melakukan perubahan, nanti ada yang tidak sempat hadir ikut pelajaran, ya mereka akan ketinggalan, dan apa yang sudah disampaikan hari itu mereka tidak pasti tidak perolehnya. Sehingga jika tidak berhasil, ya saya akan melakukan kembali refleksi untuk bisa mencari lagi cara yang terbaik supaya anak-anak ini mereka bisa semangat mengikuti pelajaran, Pak. Baik. Ibu terlihat Ibu sudah merencanakan aksi dan mampu dan sudah membuat perhitungan ke depan, dan apabila solusi pertama yang dibuat itu nanti ketika tidak mencapai hasil sudah ada tindakan lanjut untuk yang bisa mengatasi persoalan ini. Jadi memang persoalan membolos ini harapan juga adalah ini adalah masalah kita bersama dan kemudian juga perlu kita atasi bersama. Bagaimana perasaan Ibu atau pembelajaran Ibu dari kasus yang Ibu alami? Oke, baik Pak. Awalnya tadi saya merasa terganggu sekali. Di pikiran saya itu tidak seperti ada terbeban sedikit. Kenapa sampai mereka sampai bolos? Padahal kalau jam pelajaran lain di siang hari mereka tidak bolos, anak-anak ini. Tapi setelah kita berdiskusi bersama, saya sudah merasa lega dan saya bersemangat sekali untuk bisa apa yang sudah saya rencanakan ini bisa saya jalankan mulai hari Jumat dan penerapannya nanti di dalam kelas, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Yvonne, Ibu dari dan terima kasih untuk ruang diskusi kita ini. Terlihat bahwa kita memikirkan bagaimana cara-caranya sehingga kita bisa mengatasi, terutama dari Ibu Yvonne sendiri yang sudah menjabarkan, merefleksikan, lalu membuat rencana, dan
bagaimana ibu bisa mengatasi konflik baik dari diri ibu sendiri dan ibu sudah menemukan jalan untuk mengatasi. Dan saya sangat luar biasa sekali untuk proses diskusi kita hari ini, dan semoga saya harapkan jalan keluar yang sudah dipilih itu menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah polos ini ya Bu. Dan saya juga ke depan juga akan berusaha apabila ada sesuatu yang terkait masalah ini, perkembangan masalah ini akan kita kontrol bersama. Begitu ya Bu. Iya, ya begitu Pak ya. Terima Oke, kasih ya Bu. terima Nanti kasih banyak saya Pak. menunggu kesempatan berikutnya kita ketemu lagi. Oke, baik Pak Pance. Terima kasih Yes. banyak. Saya sudah Sama-sama ya Bu. dibantu Ya. untuk mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami hari ini. Terima kasih Siap. banyak Pak Pance. Ya Bu, siap Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Pance. Mas. Oke, luar biasa. Kita sudah menyelesaikan ya. Tadi secara garis besar untuk diskusi atau percakapan coach dan coaching tadi sudah sesuai dengan alurnya. Jadi sudah 10 menit lagi ya, sampai 10 menit. Sudah sudah terarah betul dari tahap menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab itu sudah nampak dengan jelas tadi bagaimana Pak Pance mau menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sesuai. Oleh karena itu sebentar mungkin kita bisa ini lagi, kalau memang belum sesuai kita minta petunjuk dari Bapak, bisa kita ulangi atau seperti apa. Tapi secara garis besar percakapan coaching antara Pak Pance dan Ibu Ivon sudah mengikuti alur Tirta yang, dan pertanyaan-pertanyaan sudah sangat sesuai untuk mau menggalinya, sudah sangat sesuai. Tinggal bagaimana kita membenahi dan bagaimana nanti kita terapkan di situasi ataupun ini kan latihan. Ini kata-kata penguatan dong ini. Kemudian refleksi, mungkin kita bisa pikir, kita langsung ini lihat dulu kan refleksinya ini. Kita lihat memang di punya lembaran itu. Tadi saya sudah download. Saya ada download tadi. Saya juga Kakak. Itu pertanyaannya itu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Apa yang masih diperbaiki? Ya. Sabar, saya share sih. Jangan sampai bisa. Cek. Ini. Ya. Kemudian ini kan kita punya tulisnya di sini, toh? Ya. Kemudian ada umpan balik juga ini. Pertanyaan, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Berarti kita tulis kita perasaan saat di coaching Pak Ian bagaimana? Ibu Ivon saat saya coaching bagaimana? Terus tadi perasaan toh. Jadi satu posisi kita sebagai coaching, ya toh? Satunya sebagai coach. Sebagai coach, satunya sebagai coaching. Ya. Ya toh, yang di atas refleksi diri kayaknya lebih kepada coach. Ya, kalau yang di bawah saat kita posisinya sebagai coaching. Betul. Iya. Gitu toh? Iya. Oke, baik. Berarti sudah ada ini. Sebentar mungkin kita bisa langsung ini, atau sebentar kita minta petunjuk dari Ibu saya terkait dengan refleksi ini. Ada hal lain Pak Pance yang perlu kita diskusikan sebelum kita mengingatkan? Ya,
ketika kita di coaching ini tidak nyaman betul. Oh, Padahal masalah orang lain punya. oh ya, Hanya senior GP dia titip ini masalah mungkin saya nanti perlu kami lebih. ininya. Oh, yang tadi masalah Pak Panci angkat tadi, ini kan? Halo, Ya, 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 ya Pak Panci. halo. Tidak, saya tiba-tiba kan layar nge-freeze toh, kami jaringan ini makanya. Saya Betul, pikir. betul. Tidak. Oke. Ini. Mungkin ini salah satu kasus yang menjadi contoh di mana kita bisa menempatkan diri sebagai coach dan coachee. Tapi kalau kita lihat lagi alurnya dan ada contoh-contoh pertanyaan apa yang harus kita ini, kalau saya berkesimpulan bahwa kalau coaching ini kita istilahnya bukan menggurui, tapi lebih banyak coach yang orang yang ingin kita coaching, yang kita Tidak, berikan maksudnya tadi itu coaching. saya pun Ya, ya. refleksi itu ya kayak kasus saya pun tuh. Saya lihat Iya, ya. su GP jo sifat asli masih keluar. Wah itu saya mau mati tadi. Saya bilang, Posisi kontrol ya, posisi kontrol. kembali ke mode default lah. Saya bilang kakak, kami baru mau belajar coaching dan supervisi. Kakak punya menyikapi kasus dari ini begini. Dia bilang, titip di lu sebentar. Lu omong di kampung rupa. Berarti posisi kontrol ya, posisi kontrol. Ya itu ternyata ya setelah belajar pun juga tamat GP juga ada kasus yang kita hadapi, kita kembali ke mode default satu. Yang kedua adalah ini sebenarnya mau dikomunikasikan ke Ibu Fasil juga sebentar. Tidak gampang setelah kita jadi CGP GP itu masih menemui tantangan seperti itu. Dan betul. Selalu cenderung masalah sasarannya ke kita. Karena mereka pikir kita belajar semua tuh. Nah, itu dia Pak Pance. Jadi kalau tidak jadi CGP kan tidak ada beban karena kita belum tahu apa-apa. Kalau sudah jadi GP, beban lebih meningkat karena kita sudah tahu resikonya seperti apa. Kalau ada masalah kan pasti sebenarnya kita sudah tahu bahwa kalau ada masalah begini harusnya selesaikan seperti ini. Itu yang jadi beban. Yeah. Kalau situasi tidak mendukung ya kadang kita kembali ke mode awal ya. Default tadi kan. Saya takut Pak Ian. 1 minggu ini padat hanya urusan menjadi coaching, menjadi mentor. Kepala sekolah swasta dong sampai datang konsultasi di saya ini. Kami sampai malam. Saya ini sampai kewalahan. Yang kemarin Ibu Fasil WA tegur saya karena saya pun eksplorasi dong belum selesai itu. Ya, saya baru lihat tadi malam Pak Pance punya masuk itu. Ya, kalau karena tadi malam yang seperti itu. Itu yang di forum diskusi. Ya, yang ingin saya cari tahu untuk yang bisa memberikan perbedaan secara jelas antara coaching, mentoring, lalu fasilitator, lalu konseling, trainer. Oh ya, training. Konseling kan konselor, orang yang memberikan konsul. Ya. Konseling. Mentoring, mentor. Jadi itu saya kalau belum sampai di situ makanya sampai di supervisi itu saya makin tidak paham lagi. Oh ya. Kalau saya lebih senang ke situ, ke supervisi akademik dengan coaching itu. Karena kami masalah banyak terkait dengan itu supervisi akademik ini. Apakah kasusnya ketika guru tidak menerima baik ketika di supervisi kepala sekolah kah apa? Itu kami kan waktu saya masih di SMP Sabar waktu itu jumlah siswanya kan banyak. Nah, jumlah guru banyak, jumlah siswa banyak. Nah, karena
tidak mungkin kepala sekolah sendiri sebagai supervisor untuk 30-an guru, maka dia minta bantuan. Nah minta bantuannya kepada kaur kurikulum. Kaur kurikulumnya lebih mudah, baru masuk menjadi kaur kurikulum dan dia jadi supervisor. Ini yang jadi terima baik tidak terima baik untuk yang mau supervisi. Mental ya, artinya juga begitu. Saya Itu kayaknya sebentar kita bisa, kalau ada diskusi kayaknya bisa ditanyakan nih, karena kita pun judul ini hari kan tentang supervisi akademik ya, berkaitan dengan strategi coaching. ya sebenarnya tapi bagaimana? Jangan sampai kita pun waktu ini nih. Coba kita konfirmasi dulu kan. Jangan sampai kita Tidak, belum. Ke main room. Kalau sudah selesai silakan. Ya. Pasti kan pasti akan. Kita kembali ke main room ya. Iya. Belum. Belum kah sudah? Sudah Ibu. Belum lah. Ibu Fasil sudah ini. Kalau sudah selesai boleh masuk tuh. Ya, Ibu Fasil sudah peringatkan. Kita masuk. Kita ke sana. Oke. Pak Pance, kita ke main room. Oke, siap. Oke. Oke.